Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Yai Nastain, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Yai Nastain dengan temanya itu tentang sholawat. Ya. Karena saat ini ya marak-maraknya pada menghadiri sholawatan, ada Habib siapa itu pada hadir ke sana. Katanya itu untuk mencari syafaat, agar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, katanya gitu ya. Nah, kemudian sholawat sendiri itu maksudnya apa ya? Sholawat itu maksudnya. Emang ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah ma ba'dah. Tentang sholawat itu memang ada perintah karena ada ayat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat, artinya Allah ya mau selalu mencurahkan rahmat ya pada Nabi. Nah, itu maka wahai orang yang beriman, kamu bersolawatlah pada Nabi. Itu secara syariat sholawat itu ya bacaan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkan dalam selawat, lafaz selawat ya. Selawat. Itu benar ya. Benar. Tapi secara hakikatnya sholawat adalah menyambungkan mahabbah, kecintaan. Nah, hanya itu tersambung. Kalau sudah sambung maka Allah memberi rahmat, itu artinya Allah itu selalu tersambung dengan kekasihnya. Di dalam diri Nabi ada Nur Muhammad, ada Rasulullah. Tersambung itu. Tidak hanya Allah, malaikat juga begitu, selalu tersambung pada kekasih Allah. Allah selalu tersambung rahmatnya kepada kekasihnya. Jadi selalu tidak ada putus-putusnya, itu sholawat hakikat. Tersambung itu berarti ada semacam kecintaan, mahabbah. Kalau tidak ada rasa mahabbah, kecintaan, berarti tidak nyambung. Intinya Allah dan malaikat dan orang-orang mukmin itu harus mencintai Rasulullah. Jadi situ ada Nur Muhammad ya Nabi. Dan begitu, intinya begitu. Mungkin bisa diperjelas ya. Intinya itu menyambung dengan Nabi Muhammad yang dulu, Nabi Muhammad atau dengan siapa ya? Kalau menyambung dengan yang dulu kayak nggak mungkin ya. Lah itu maksudnya menyambung dengan siapa ya itu? Jadi secara hakikat ya, yang masih tersambung pada umat ini adalah nurnya, yaitu Rasulullah ya. Rasulullah itu nurnya Allah, yang di situ di rohaniyahnya Kanjeng Nabi itu telah diwariskan kepada ulama waris. Mursyid pun itu tidak manusia, juga nur Allah. Ini saya bicara tentang hakikat ya, hakikatnya sholawat. Taruh syariatnya sholawat ya bacaan.
Bacaan itu isinya doa-doa. Nah, supaya apa? Supaya yang membaca itu selalu dapat limpahan untuk timbalan, untuk balasan dari bacaan itu. Karena orang membaca sholat itu tidak berarti mendoakan Nabi, karena Nabi itu sudah penuh rahmat dan sang pembawa rahmat. Ya, jadi orang baca sholawat itu supaya mantul ke dirinya sendiri. Doa itu bacaan. Nah, tapi secara hakikat sholawat adalah isinya Rasulullah, isinya Nabi, yaitu Rasulullah rohaniyahnya yang telah tersambung pada ulama-ulama waris di zaman ini. Itu kita sambungkan itu sholawat secara hakikat. Tersambung dengan guru rohani yang waris. Berarti bukan berarti bukan Nabi Muhammad yang dulu, bukan nggih? Ya pewarisnya. Pewarisnya ya. Isinya itu namanya menyambungkan. Kita tidak bisa menyambungkan secara jasmaniah kepada orang atau manusia yang lain zaman. Secara jasmani tidak bisa. Yang tersambung hanya rohaninya. Ya. Kita tidak mungkin bisa mengenal seseorang yang belum tahu ketemu, bahkan lain zaman. Secara nalar ya, kan tidak mungkin. Nabi sendiri itu tidak ada fotonya, tidak boleh difoto. Kalau orang mencintai Nabi itu caranya tidak membaca sejarah. Itu cara mengenal Nabi itu tidak hanya membaca sejarah. Tidak mengenal fisik. Fisiknya Nabi tidak perlu dikenal karena tidak boleh dipoto kok. Nabi itu dedeke semene, fisiknya kayak ngene. Ya, tapi dibaliknya itu ya, isinya ya. Saya kira tidak perlu mengenal itu saya mencintai Nabi. Nah, karena digambar, dipoto saja itu tidak boleh, kok malah dibayangkan Nabi seperti ini. Kan ada kiai yang dakwah seperti itu. Sama kitab Sama'il Muhammadiyah itu kan menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi. Cara ingin mencintai Nabi, kenalilah ciri-cirinya. Saya juga memikir ciri-ciri Nabi masa boleh dikenali dan bisa dikenali. Fotonya saja itu tidak boleh dipoto. Tidak boleh dipoto, tidak boleh bisa bayangkan. Kok malah suruh mengenali ciri-cirinya. Itu cara mahabbah seperti itu tidak pas menurut hakikat. Mencintai tidak berarti kono iki mau membayangkan fisiknya Nabi, ciri-ciri Nabi yang digambarkan, dituliskan di dalam sejarah. Itu kan tidak pas. Cara mencintai Nabi itu mencintai pewarisnya Nabi, isinya Nabi yang telah diwariskan pada ulama zaman sekarang. Itu yang isinya sama, sanadnya sampai. Karena kita bisa mencintai seseorang yang sezaman, yang pernah ketemu, tidak pernah ketemu masa bisa mencintai. Betul. Cinta kita, mahabbah kita kadang kosong. Ketemu jasadnya nak mencintai gitu. Jadi tidak tetap, walaupun bagaimana tetap tidak bisa mencintai seseorang yang belum pernah kenal, belum pernah temu, hanya tahu namanya saja. Hanya mencintai nama. Itu sangat sulit dan sangat tidak ilmiah, ya. Itu menurut keterangan yang diuraikan di dalam tarekat Sabidah Khuludiyah ini ya. Seumpama ada 1-2 orang yang
Tidak cocok, tidak cocoknya di mana? Monggo jenengan ilmiahno. Bagaimana cara mencintai Nabi coba? Saya ingin ya bersolawat. Solat itu untuk siapa? Untuk kamu atau untuk Nabi? Solawat untuk kamu. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Nabi sudah ada jaminan oleh Allah. Sholawatmu itu hanya kembali untuk kamu. Terus gini ya, terus ngenten ya, niki mayoritas nih, terutama apa itu di tangga saya ya, kalau ada sholawatan itu pada sampai apa itu patungan sewa mobil itu pada datang. Nah, mayoritas ya itu tujuannya itu arahnya itu ke Nabi Muhammad yang zaman dulu. Nah, katanya itu menghadiri selawatan itu mencari berkahnya atau ngalap barokah atau agar mendapat syafaatnya, katanya gitu ya. Itu kalau tujuannya kok ke Nabi yang dulu itu statusnya gimana ya? Itu apakah diterima, nyambung atau bagaimana itu? Tadi orang itu memang ya, dalam beragama itu kalau tidak kritis seperti itulah gampang mudah didogma. Ya, itu seperti itu. Ya memang dia juga punya panutan lah, punya ulama lah, kan, dan punya alasan mungkin, ya, punya alasan tersendiri. Saya tidak 100% berani bahasanya itu membantah atau menolak, terserah lah. Itu memang secara syariat memang begitu, bagaimana lagi. Salawat itu adalah bacaan secara syariat. Benar, salawat secara syariat memang bacaan. Masalah mengagung-agungkan Nabi itu kan Nabi yang dulu atau pewaris Nabi itu di hati masing-masing harus ada pencerahan. Seperti itu. Terus ini ya, itu yang terakhir ini ya, tentang saya dengar-dengar itu syafaat. Nah, bagaimana sih orang yang dapat syafaat tuh yang kriterianya yang bagaimana sih orang yang bisa mendapatkan syafaat oleh Nabi itu? Monggo ya. Semua itu ada dalilnya, ya. Seperti ziarah ke makam Nabi itu juga ada dalilnya. Barang siapa yang ziarah ke makamku, ya, maka wajib mendapat syafaatku. Dan ziarah sendiri itu juga dianjurkan dalam syariat dan itu tidak bisa ditolak lah, tidak bisa dimungkiri karena ada dalilnya lah, seperti itu ya. Tetap kita bermohon supaya dapat syafaat itu bisa muncul dari siapa saja yang diizini Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a, yang punya syafaat secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala mengizini kepada siapa yang diizini untuk memberikan syafaat kepada orang yang dipilih. Memang ada hadis Nabi pun bisa mensyafaati, ulama bisa menyafaati, ya ada syuhada bisa menyafaati, itu ada hadisnya masalah syafaat. Ya. Terima kasih banyak Yai atas penjelasannya tentang syahadat. Demikian ya rekan-rekan, pada intinya sholawat itu tadi disampaikan Yai Nasta'in, ada yang secara syariat itu adalah memang mengucapkan ya lafaz sholawat, tetapi secara hakikatnya itu adalah menyambungkan kepada
utusannya, ya, menyambungkan pada mursid, ya, itu menyambungkan, itu namanya bersolawat. Ya. Kemudian tadi disampaikan juga tentang syafaat, itu pada intinya syafaat itu orang yang apa tadi ya? Syafaat itu? Ya, secara mutlak milik Allah syafaat itu. Allah Ta'ala mengizini syafaat itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah untuk memberikan syafaat. Seperti yang disampaikan. Karena ini adalah merupakan petunjuk ya. Kalau belum dikasih petunjuk itu memang ya kita ndak bisa memahami tentang selawat ini. Ya, cukup ya. Demikian yang disampaikan oleh Nyai Nesta'in, saya kira cukup jelas. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah tinggi, thoriqoh nasabandiyah qolidiyah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi